Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Berjumpa dengan acara Ruang Sosial, di mana dalam ruang sosial ini insya Allah akan kita isi dengan masalah-masalah sosial, fenomena sosial, dan juga epik sejarah atau epik historis. Di mana insya Allah dalam kegiatan ruang sosial ini akan dipandu oleh 3 orang ya. Yang pertama saya Muhammad Alam, yang kedua Kang Indra, nanti saya juga akan kasih untuk memperkenalkan, dan yang terakhir adalah Bang Son ya. Baik, berkaitan dengan ruang sosial kali ini, tema yang akan kita angkat adalah bicara tentang menyikapi bencana alam di tengah masa pandemi. Di mana seperti kita ketahui bahwa di tahun 2021 awal ini sudah terjadi beberapa bencana yang diakibatkan oleh bencana alam. Dan untuk membahas hal tersebut, insya Allah akan ditanyakan kepada ahli-ahlinya nih. Oke ya. Baik, saya awal ingin ke Kang Indra terlebih dahulu nih. Kang Indra, seperti kita ketahui nih ya, sekarang ini kita sudah masuk di bulan Januari ya. Saya lihat ini kondisi curah hujan ini bisa dikatakan masuk ke puncak-puncaknya nih Kang Indra nih. Ya. Nah, pertanyaannya nih sebetulnya apa yang terjadi dengan alam nih? Saya pikir sudah akan selesai tapi malah masuk ke puncak-puncaknya. Kira-kira puncaknya bulan ini atau bagaimana Kang Indra? Kang Indra, saya persilakan, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, pemirsa Albina TV yang saya hormati. Yang pertama mungkin kita sapa dulu para santri kita yang ada di rumah dan juga dalam kondisi sekarang ya, mudah-mudahan semuanya ada dalam kondisi sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa karena bencana yang kita bahas, ya kita turut berduka dengan berita-berita yang sekarang muncul, ya semoga semuanya diberikan kesabaran, semuanya diberikan kekuatan dalam menyikapi bencana yang sekarang terjadi. Menarik tadi pertanyaannya, Kang Alam. Baik, jadi kalau bicara bencana nih, Kang Alam, maka kita bisa lihat dari sisi kajian astronomis ya. Kita kenal ada garis balik utara ya dan garis balik selatan ya, di mana muncul istilah gerak semut tahunan matahari. Nah, gerak semut tahunan matahari ini pada bulan Juli itu matahari berada pada titik yang paling utara. Nah, sedangkan Desember ini nih sekarang nih itu matahari berada di titik paling selatan. Paling selatan. Paling ya? selatan. Okay, ya, Desember ini paling selatan. Jadi berada di khatulistiwanya di bulan September. September kemarin gitu kan. Nah, itu arah matahari sudah turun ke bawah tuh. Ya, gerak semu ya. Jadi bukan mataharinya yang bergerak tapi karena bumi kita miring sehingga seolah-olah matahari itu bergerak gitu. Nah, ketika berada di puncak paling selatan ini di Desember ini merupakan kalau kita hanya melihat dari sudut pandang gerak semu matahari itu adalah puncaknya musim hujan di Indonesia ya. Kita bicaranya Indonesia. Nah, adapun sekarang dengan fenomena-fenomena yang banjir, bencana gitu kan, tanah longsor, ternyata ada faktor yang lebih kuat lagi daripada itu gitu kan, ditambah lagi gitu ya. Selain gerak semu matahari. Selain gerak semu matahari, yaitu kita mengenal dengan istilah La Nina. Ya, La Nina itu mungkin sebagian pemirsa juga pernah dengar di media-media yang lain ya terkait dengan La Nina. Nah, mungkin sedikit saya jelaskan mungkin terkait dengan La Nina ini. Jadi La Nina ini selalu berdampingan dengan El Nino, Kang. Jadi ketika di awal mungkin Kang Alam dulu pernah merasakan kemarau yang begitu panjang, maka sekarang ini musim hujan yang begitu lebat dan ada kemungkinan musim hujan nanti berkepanjangan gitu. Jadi ketika menurut gerak semu matahari itu di bulan Desember itu adalah puncaknya, maka di bulan Maret itu adalah akhirnya gitu. Nah, kalau ternyata La Nina ini terjadi, maka ada kemungkinan Maret, April, Mei pun
kita masih dalam kondisi basah Hujan. lembab. Iya. Oke. Seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama hujan yang begitu lebat di waktunya. Kemungkinan yang lain ya hujan yang berkepanjangan. Gitu, hujan yang berkepanjangan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Yaitu ada satu fenomena lagi yang lain, yaitu tentang naik turunnya suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik. Nah, ini yang menjadi banyak kajian para ilmuwan juga gitu kan, ya, sehingga akhirnya memunculkan satu fenomena ya La Nina dan El Nino dan La Nina ini gitu. Jadi ketika suhu di permukaan Pasifik itu naik, ya, secara logikanya, secara normalnya di Khatulistiwa ini ada angin pasat, Kang Alam. Jadi angin yang terus-menerus bergerak sepanjang tahun, sepanjang waktu, yaitu dari barat ke timur, dari timur ke barat. Dari timur, dari Pasifik, dari Pasifik, ya, dari timur Pasifik ke arah barat ke sini maju, ya, ke arah barat maju. Nah, di sisi yang lain ada angin pasat yang lain yang dari Samudra Hindia. Nah, itu dari barat ke timur, sehingga pertemuannya nanti di Indonesia. Tentunya di wilayah-wilayah yang lain juga fenomena ini terjadi gitu kan. Nah, ketika ketemu di Indonesia, maka Indonesia ini menjadi pusat awan untuk berkumpul di situ gitu, Kang Alam. Jadi pada hakikatnya Indonesia ini ya hujan gitu, banyak hujan lah gitu. Ya, tapi bisa lebih banyak dan tidak gitu kan. Ya, jadi kondisi normalnya seperti itu. Nah, jadi nanti pergeseran istilah ilmiahnya adalah Walker Circulation. Jadi pergeseran Walker Circulation ini nih yang menentukan ketika awan ini, pertemuan pasat ini dia bergeser ke timur, maka awan akan ikut juga ke timur nih. Maka Indonesia nih akan semakin kemarau nih, gitu. Tidak ketemu hujan nih. Dan ketika si Walker Circulation ini bergerak ke barat, dari Pasifik ke barat gitu kan, ini sudah di timur nih, sudah di timur Indonesia nih si normalnya ini, si Walker ini nih. Ketika bergeraknya dia ke barat, maka Indonesia akan mengalami lebih banyak hujan dan lebih panjang musim hujannya. Baik. Nah, mungkin seperti itu, Sarah. Baik, garis besar dulu lah, garis besar dulu. Menarik nih. Jadi fenomena hujan ini kita ada dua penyebab ya, Kang Indra ya. Yang pertama memang ada gerak semu bumi ya, di mana sekarang ini posisi matahari ada di belahan bumi bagian selatan ya. Betul. Dan memang di situ adalah puncak dari hujan karena akan ada pergerakan angin dari utara ke selatan ya. Ditambah dengan adanya gerakan angin ya, dari Pasifik dari timur ke barat yang bertemu dengan angin dari barat ke timur gitu ya. Sehingga kalau bertabrakannya itu di tengah Indonesia akan terjadi yang namanya fenomena La Nina. Betul ya? Baik. Tetapi kalau misalkan ini kita geser anginnya nanti ke belahan timur, maka itu mengakibatkan kebalikannya, yaitu El Nino. Nah, sekarang yang terjadi adalah La Nina. Gitu ya, betul, Indra ya? Betul. Masya Allah nih. Ilmiahnya. Ini ilmu nih. Wallahu alam ya. Ini ilmu buat teman-teman sahabat Albina TV yang ada di rumah. Sekarang saya mau ke Bang Son ya nih, aduh. Boleh dibuka Bang Son mungkin itunya maskernya gitu. Baik, Bang Son ya. Ketika fenomena curah hujan ini yang tinggi pada bulan-bulan memang kalau kita kenal dengan yang akhirannya ber gitu ya. Bahkan kalau misalkan ada fenomena La Nina ini memungkinkan lebih dari ber itu. Sampai Maret bahkan lebih ya Kang Indra ya. Pertanyaannya gini Bang Son, gimana nih antisipasi masyarakat agar curah hujan yang tinggi ini bisa diminimalisir berkaitan dengan bencana yang diakibatkan karena fenomena curah hujan yang tinggi? Saya persilakan Bang Son. Terima kasih Saudara Alam atas kesempatannya dan pemirsa Albina TV yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah dalam kesempatan perdana kami ya, kami bisa mengetengahkan suatu program yang mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat, khususnya para pelajar dan para pengampu ilmu sosial. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana antisipasi masyarakat ya. Jadi sekali lagi bahwa karena tadi judul adalah bencana di tengah pandemi, kita sedang pandemi saat ini, tapi pada sisi lain memang
telah terjadi bencana. Ada hujan, ada longsor, ada gempa, berbagai macam bencana yang sekarang sedang mendera bangsa Indonesia. Perlu kita pahami bahwa manusia tidak bisa merekayasa alam, tidak bisa melawan alam, maaf. Manusia tidak bisa melawan alam. Yang ada adalah manusia hanya bisa merekayasa alam dan beradaptasi dengan alam itu sendiri. Contoh merekayasa alam itu manusia membuat bendungan, buat saluran irigasi dan sebagainya untuk menyalurkan air yang tadi memang hujan. Tapi karena tadi berbicara La Nina di mana curah hujan memang tinggi, ya berarti manusia juga harus pandai melakukan apa yang disebut local genius. Ya, local genius di sini adalah bahwa ketika menghadapi bulan-bulan tertentu, ini persiapan-persiapan ini katakanlah sebagaimana peribahasa mengatakan sedia payung sebelum hujan. Saya kira itu yang barangkali masyarakat itu yang harus lakukan untuk meminimalisir bencana ya. Karena memang bencana ini adalah sesuatu yang memang keberadaannya itu akan ada. Karena di dalam Al-Quran juga dijelaskan wala nabluwannakum, kami akan uji kalian. Nah, di antaranya adalah bencana ini. Nah, jadi tadi manusia itu tidak bisa melawan, manusia hanya bisa merekayasa, kemudian juga sedapat mungkin untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai local genius, dan mungkin yang ketiga adalah manusia harus beradaptasi dengan alam itu tadi. Jadi manusia harus pandai-pandai menempatkan diri dan bersahabat dengan alam sehingga alam tidak marah, kepongahan dengan melakukan eksplorasi dan sebagainya. Ini harus disadari walaupun pada satu titik tanda kutip ya ada beberapa banyak kepentingan ekonomi dan sosial dan sebagainya, ini seringkali bertabrakan yang ujung-ujungnya kalah dengan kepentingan ekonomi. Nah ini jadi memang dikembalikan ke manusianya itu sendiri. Yang penting tadi manusia tidak bisa merekayasa, manusia hanya bisa merekayasa, manusia harus mengembangkan local genius dan juga harus bisa beradaptasi. Saya kira ini saja dulu penjelasannya biar nanti kita kembangkan kembali, barangkali ada tambahan lagi. Masya Allah nih dari Bang Son ya. Jadi tadi ya pemirsa bisa didengar bersama-sama mungkin alam itu sulit untuk ditaklukkan ya. Betul. Sehingga jangan melawan alam gitu ya. Jangan. Maka bersahabatlah dengan alam ya kan. Dengan cara gimana? Ya merawatnya gitu ya Bang Son ya. Betul. Tadi saya menarik tuh Local genius. Nah mungkin yang bisa kita perbuat ya kan, kita ini sekarang kan mayoritas sebagai masyarakat ya. Jadi lebih kepada tadi local geniusnya. Gimana kita mengantisipasi berkaitan dengan bencana-bencana yang diakibatkan oleh bencana alam itu, yaitu dengan cara local genius tadi. Gimana? Ya dengan cara misalkan hidup disiplin ya Bang Son ya. Betul. Tidak membuang sampah sembarangan. Betul. Mungkin karena kita ini sedih juga nih. Ada berita itu di kabupaten di Bekasi ya dan di Depok gitu kan. Itu sungai itu Bang Son, Kang Indra itu isinya sampah itu. Artinya kan kedisiplinan masyarakat itu masih perlu ditingkatkan di situ. Betul. Oke ya. Sip. Dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bang Son ya. Saya mau ke Kang Indra nih ya, Kang Indra dulu. Kang Indra, jika misalkan gini Kang Indra, jika bencana alam itu kemudian sudah terjadi nih, ya tidak bisa kita hindarkan. Di wilayah-wilayah Indonesia saat ini sudah terjadi bencana, ada di Sumedang, mungkin Kalimantan Selatan, ya kan, itu sudah terjadi berkaitan dengan banjir dan lain sebagainya. Kira-kira mitigasi apa nih yang bisa dilakukan dalam rangka untuk menyelesaikan bencana tersebut, Bang Indra? Oke, baik. Kaitannya dengan itu, maka ada satu konsep ya, yaitu bentuk mitigasi, ya, yaitu dengan maksud agar bahwa resiko kerugian, resiko korban itu bisa seminimalisir, kita bisa kecilkan itu gitu. Ya, sehingga memunculkan banyak usaha-usaha. Ya tentunya kalau kita bagi ya bentuk mitigasinya berarti kalau mitigasi itu perak ya. Jadi sebelum bencana itu kita harus apa gitu. Tadi disampaikan mungkin penguatan dari sisi lokal geniusnya, ya penguatan dari sisi agamanya, penguatan dari sisi kejiwaan hatinya gitu ya.
Di samping juga ada pembangunan infrastruktur mungkin gitu kan. Ya, jadi contoh untuk kondisi banjir ini pembuatan sumur-sumur resapan gitu kan, pembuatan daerah-daerah penampungan air hujan itu merupakan bagian dari bentuk mitigasi, ya, mitigasi secara struktur ya, secara pembangunan fasilitas-fasilitas, atau mitigasi seperti pendidikan untuk masyarakat tentunya lebih dikenalkan bahwa bahaya banjir itu seperti apa, ya, usaha untuk menanggulanginya seperti apa gitu kan. Terus juga tadi disampaikan sampah juga yang begitu besar, ya kita jangan menyalahkan banyak pihak gitu ya, kita lihat pada diri sendiri kita juga gitu. Itu merupakan bentuk mitigasi ya, artinya pencegahan. Ya, adapun nanti mungkin ada ditatap bentuk kesiapsiagaannya ya ketika terjadinya gitu seperti apa gitu kan. Itu bentuk rescue-nya, penyelamatannya gitu kan. Ya, atau juga bentuk rehabilitasinya. Ya, kalau rehabilitasi itu setelah pasca bencana itu seperti apa? Ya, sekarang kan yang muncul fenomena ketika gempa bumi ya di Sulawesi itu kan ternyata sekarang anak-anak itu trauma. Ya, semalam ada informasi di berita anak-anak itu trauma. Nah, ini bagaimana nih usaha kita nih untuk kejiwaan itu yang paling penting gitu kan, kejiwaan, atau juga penyaluran bantuan gitu. Nah, itu pascanya setelah bencana. Jadi kalau kita bagi ya bisa di praknya sebelum bencananya, di pas bencananya, dan pascanya ya pasca bencananya. Mungkin seperti itu garis besarnya terkait dengan mitigasi. Baik, menarik ya, ini juga untuk pengetahuan kita bersama ya. Jadi untuk mitigasi ini bukan hanya pasca ya, tetapi praknya dengan cara tadi menyiapkan sumur-sumur resapan gitu kan, kemudian hidup berdisiplin, buang sampah pada tempatnya gitu kan, pembangunan yang sesuai dengan kaidah-kaidah alam mungkin betul, ya, betul. Dan lain sebagainya. Artinya begini Kang Alam, setiap bencana tentu dengan karakteristik mitigasi berbeda. Ya? Iya. Okay. Untuk hujan mungkin seperti itu, banjir mungkin seperti itu. Gempa bumi mungkin yang lain, Kang San. Artinya dengan dibangun rumah-rumah yang tahan gempa dan sebagainya. Jadi setiap bencana, musibah punya standar-standar mitigasi masing-masing. Ya? Betul. Mitigasi masing-masing. Baik, aduh luar biasa nih Kang Indra nih, Masya Allah ya. Banyak ilmu nih yang kita dapat dari Kang Indra. Baik, saya mau ke Bang Son nih, Bang Son, aduh. Bang Son, kita nih tetap harus optimis dong Bang Son ya. Betul. Misalkan saudara-saudara kita saat ini yang di Sumedang ya kan, di Kalimantan dan Sulawesi gitu ya. Gimana nih Bang Son nih ketika saudara-saudara kita ini terkena musibah gitu kan, agar tetap optimis dan segera bangkit nih Bang Son dari musibah yang mereka hadapi nih Bang Son. Mungkin selain kita ya eksternal nih mungkin bisa untuk membantu meringankan ya, tetapi dari dalam diri saudara-saudara kita ini kira-kira apa yang harus dilakukan Bang Son? Silakan Bang Son. Baik. Ya, ini membangun optimisme ya di tengah bencana. Memang sebagian masyarakat kita agak sulit juga menerima bahwa ada beberapa kehilangan ya. Ada beberapa saudara mereka yang jadi korban, harta benda dan sebagainya. Tapi sekali lagi sebagai manusia kita harus memahami bahwa ada suatu teori besar yaitu teori kosmologi ya. Kosmologi itu adalah bahwa manusia meyakini di atas kekuatan manusia itu ada kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan Tuhan. Nah, di dalam tanda kutip hal ini kita sebagai kaum muslimin meyakini adalah adanya ya Allah sebagai yang memberi dan yang mengambil. Maka salah satu dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Al Imam Al Bukhari mengatakan innalillahi ma'akhoda walahu ma'ato wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma wamur wal tastabir wal tahtasib. Yang artinya adalah bahwa sesungguhnya Allah lah yang mengambil, dialah yang berhak mengambil dan dia pula yang senang sekali memberi. Maka kejadian demi kejadian biarkanlah, yang ada bagi kita adalah hendaklah kalian bersabar dan kalian berintrospeksi diri. Nah, ini saya kira ini adalah celah masuk dalam
membangun optimisme di tengah musibah ya, bahwa musibah itu memang datangnya ya dari Allah gitu. Di samping pada sisi lain memang karena perbuatan manusia. Tetapi alam ini sudah ada yang mengaturnya. Kemudian bahwa apa yang terjadi pada diri manusia berupa berbagai macam musibah dan bencana, sesungguhnya oleh Rasulullah SAW kita telah diberikan kabar gembira bahwa apa yang menimpa pada diri kalian itu adalah sebagai kafarat, sebagai pengampunan dosa dan mengangkat derajat kalian. Tinggal dikembalikan kepada individunya, apakah diterima dengan keimanan dan keridhaan ataukah dia menerima dengan keluh kesah. Kalau dia menerima dengan keimanan dan keridhaan, tentu ini optimisme akan muncul. Karena hakikatnya apa yang terjadi dari berbagai musibah itu, apa yang hilang dari manusia, apa yang terenggut dari mereka ini sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu disimpan untuk sesuatu yang lebih baik. Adapun bagaimana mereka kemudian bangkit dari musibah itu? Ya tentu dengan meyakini bahwa musibah ini akan diganti oleh Allah dengan yang lebih besar. Maka manusia harus terus berusaha bangkit dari keterpurukan, melakukan recovery. Tidak melulu mereka ini terpuruk dalam musibah dan kesedihan, tetapi mereka harus bangkit bagaimana mereka ini bisa kembali hidup normal. Maka untuk bangkit ini juga para pemangku kebijakan perlu memberikan stimulus tentunya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah dari tingkat-tingkat kecamatan sampai ini harus memberikan keteladanan. Contoh bagaimana cara kita membangkitkan. Saya kira kalau ini semua sinergi ini bertemu, baik didukung oleh ulama, didukung oleh para birokratnya, maka optimisme masyarakat yang sekarang sedang mengalami musibah dan bencana ini, insya Allah mereka tidak akan berlama-lama. Tetapi mereka insya Allah akan bangkit kembali sebagai manusia-manusia yang tangguh, yang didasari dengan keimanan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja, Pak. Masya Allah, biasanya Bang Son. Nyes gitu ya. Nyes banget. Ngademin. Dan insya Allah apa yang disampaikan oleh Bang Son itu pun seberapanya akan membantu meringankan sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang saat ini terkena musibah. Insya Allah ya Bang Son ya. Amin. Baik, yang disampaikan Bang Son menutup ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah di episode selanjutnya akan kita bahas berkaitan dengan tema-tema yang lain. Bagi sahabat-sahabat Albina TV yang ingin bertanya, boleh silahkan bertanya pada nomor HP 0857 210 95205. Baik. Saya Muhammad Alam beserta kru dan juga para pemateri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin